Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vidya Nur Alfa. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan create view and edit files pada bab yang ke-11. Nah, pada bab yang ke-11 itu ada 6 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama ada std-in, std-out, std-out. Yang kedua ada pengenalan theme, ada edit file dengan theme, edit file dengan menu, perintah more dan less, perintah head and tail. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu std-in, std-out, std-r. Nah, di sini terdapat gambar std-in, std-out, std-r. std-in atau standar input adalah input yang kita masukkan ke dalam menu kita ya teman-teman. Misalnya kita memberikan masukan atau input kepada ls. Nah, nanti pada saat proses penginputan itu dia akan mengeluarkan output. Nah, sedangkan outputnya itu bisa standar output atau standar error ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka terminalnya. Nah, langsung saja kita masukkan perintah ls lalu enter. Nah, ls ini merupakan masukan atau input yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini terdapat desktop, dir 1, dir A, dir B, dir C, dan lain-lain. Nah, ini merupakan outputnya yang kita gunakan tadi menggunakan standar input ls ya teman-teman. Lalu di sini saya akan membuat file dengan perintah touch txt. Nah, langsung saja kita masukkan perintah cd txt lalu enter. Nah, di sini pasti akan menampilkan error ya teman-teman, atau bukan sebuah directory, karena perintah cd itu merupakan perintah untuk kita masukkan ke dalam sebuah directory, sedangkan file task.txt itu bukan termasuk file directory teman-teman. Nah, jadi yang tadi kita masukkan cd task.txt itu merupakan input. Nah, sedangkan bukan sebuah directory, ini merupakan standar outputnya errornya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang kedua, yaitu pengenalan theme. Nah, apa itu yang dimaksud dengan theme? Theme itu merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita membuat file yang berbasis txt ya teman-teman, namun kita itu belum pernah mengedit atau memodifikasinya. Jadi dengan theme ini kita bisa mengedit atau memodifikasi file berbasis txt tersebut ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masukkan perintah v. Nah, di sini itu kita menggunakan tab ya teman-teman, bukan enter. Nah, jika kita memasukkan input v atau perintah v itu, maka akan keluar output seperti view, viewers, film titik ini ya teman-teman. Jadi v ini merupakan model lama ya teman-teman, sedangkan film itu merupakan model terbaru ya teman-teman. Jadi di sini untuk kita mengedit file pada directory home, kita itu perlu menginstal vim terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebelum menginstal vim, kita perlu masuk ke dalam root dengan perintah sudo lalu enter. Oh, salah teman-teman, sudo lalu enter. Kita masukkan channelnya lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, untuk menginstal vim kita bisa gunakan perintah apt get install vim. Lalu di
di sini kita enter. Nah, untuk continuenya kita perlu ketikkan yes, lalu enter. Di sini untuk kita menginstal Vim itu kita harus memasukkan file isunya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya itu teman-teman bisa klik bawah, lalu pilih yang Devices, Optical Drive. Nah teman-teman, di sini saya pakai yang Debian. Nah di sini kita bisa teman-teman lihat di sini sudah tercantum ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa enter ya teman-teman untuk penginstalannya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk penginstalannya teman-teman. Teman, kita memasuki materi yang ketiga yaitu edit file dengan Vim. Di sini di video sebelumnya kan saya sudah menginstal nyala. Terus di sini kalian ketik aja perintah s lalu enter. Di sini sudah terdapat ya. Di sini kalian ketik Vim. Di sini filenya kalian boleh menggunakan angka maupun huruf. Di sini aku menggunakan debian.txt. Lalu selanjutnya kita enter. Nah di sini kalian belum bisa ngetik apapun. Jadi cara untuk ngetiknya yaitu dengan ketik huruf I. Nah, kalau sudah di sini sudah bisa. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan tulisan kayak hello 1 enter, lalu hello 2 enter, hello 3. Terus di sini kalian CTRL-C aja. Terus kalian titik 2. Terus kalian ketik huruf W sama Q. Terus kalian enter aja. Nah, di sini sudah habis. Itu kalian ketik perintah get debian.txt lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat hello 1, hello 2 dan hello 3. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin filenya saja tidak ingin diperlihatkan, kalian bisa menggunakan kayak pertama kita, copy dulu Vim debian.txt lalu enter. Di sini kalian tambahin hello 4, kita ketik hello 4. Terus ini ketik lalu tanda seru lalu enter. Sekarang ketik lagi debian.txt. Lalu sini kalian enter. Nah, di sini tidak diperlihatkan hello 4-nya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi yang keempat yaitu edit file dengan nano. Nah, jadi saya di sini akan mengedit file check.txt ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke dalam browser terlebih dahulu. Kita kasih perintah su lalu enter. Kita masukkan sandinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada di dalam root ya teman-teman. Nah, untuk mengedit file check.txt teman-teman itu bisa gunakan perintah nano check.txt. Lalu di sini kita enter.
Lalu di sini teman-teman bisa mengubah nama sesuai yang teman-teman inginkan ya teman-teman. Misalnya tes 1, tes 2, lalu tes 3. Untuk meresetnya kita perlu gunakan shortcut Ctrl plus X. Lalu kita pilih yang Y, lalu selanjutnya kita enter. Teman-teman, kita memasuki materi yang kelima, yaitu perintah more dan less. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan perintah get size var size log size root titik log. Log ini dimana di sini saya akan melihat isi file lognya ya teman-teman, dimana file ini berada di dalam log, sedangkan log itu berada di dalam F ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, jadi jika kita menggunakan chat akan langsung menampilkan akhirnya teman-teman, dimana kalau ingin melihat halaman awalnya kita bisa scroll Oke teman-teman, jadi di sini jika kita menggunakan chat itu akan langsung menampilkan halaman akhirnya teman-teman, tetapi di sini juga menampilkan semua halamannya, dimana jika kita ingin melihat halaman awalnya kita bisa scroll ya teman-teman. Jadi ini adalah informasi booting saat kita menjalankan Debian server ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan perintah su lalu enter, kita masukkan sandinya. Nah teman-teman, di sini saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Di sini kita masukkan perintah more kasih size var size log size root titik log, lalu kita enter. Nah, jadi ini gambarannya kita ketika menggunakan perintah more ya teman-teman, ini langsung menampilkan bagian paling atas atau paling awal ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita memasuki materi yang terakhir, yaitu perintah hit and tail. Nah, jadi tadi kan sebelumnya kita telah menggunakan perintah get f var log titik log untuk melihat isi filenya ya teman-teman. Lalu gimana nih tentang perintah hit and tail? Jadi perintah hit adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja nih teman-teman. Nah, sedangkan perintah tail itu adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir pada output ya teman-teman. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin melihat pada bagian awalnya saja, teman-teman itu bisa menggunakan perintah hit size var size log size root titik log. Nah, di sini nanti outputnya yaitu akan otomatis menampilkan bagian paling awal ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat pada bagian akhirnya saja, teman-teman bisa gunakan perintah tail. Lalu size var size log size root titik log.
Nah, nanti otomatis outputnya akan mengeluarkan bagian akhirnya saja ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya yaitu perintah hit itu untuk menampilkan bagian awalnya saja ya teman-teman. Nah, sedangkan perintah tail itu hanya menampilkan bagian akhirnya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara mengenai bootloader ya teman-teman. Sebelumnya itu kita akan menginstal Vim. Nah, di sini kita akan running terlebih dahulu dengan servernya. Nah, saat kita merunning itu kita ditampilkan seperti ini ya teman-teman, seolah-olah kita disuruh untuk menginstal ulang. Nah, ini dikarenakan sebelumnya WinDVD atau CD untuk menginstal Vim, jadi dia meminta instalasi lagi ya teman-teman. Kalian tidak perlu khawatir, di sini kita power off terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke settings. Lalu di sini masuk ke sistem. Lalu di sini kalian bisa pindahkan hard disk pada urutan pertama. Lalu optical pada urutan yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya itu kita bisa running ulang. Nah, tampilannya sudah seperti Debian biasanya ya teman-teman. Oke, cukup sekian pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.